Welcome back to podcast Angker. Nah, kali ini gue Munaf akan menemani waktu santai lo. Yang pastinya gue akan memberikan informasi yang menarik gitu seputaran remaja. Nah guys, sebelum kita lanjut nih, kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan yang paling terpenting, jangan lupa share ke kawan-kawan kalian guys. Nah, tapi guys, kali ini gue nggak sendirian kok. Udah hadir narasumber kita, anak muda di Sumatera Barat, selaku manajer ruang anak dunia. Nah, pasti kalian kepo kan? Nah, makanya ikuti terus jejak gue Munaf. Oke guys, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Bro Wanda Lexmana. Halo Bang Wanda. Oh iya, halo Brother Wanda. Iya. Halo brother Kanovi. Iya brother, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi guys, kalian pada kepo kan? Yang mana sih Brother Wanda itu? Nah, ini orangnya. Iya. Siapa dong? Ya, selamat pagi, siang, malam, sore, siapapun yang menonton ini. Selamat datang di channel apa nih, Kanovi? Channel PKBI Sumatera Barat. Itu tentang podcast Angker. Angket. Nah, oke guys, kali ini kita akan mengangkat tema itu tentang PHBS. Lu pada semua tahu nggak apa itu PHBS? Pasti tahu dong. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, makanya ini kan dunia udah digemparkan ini berbagai macam mara bahaya, itu tepatnya tentang pandemi COVID-19. Nah, kan pasti udah tahu di mana sih asal penyakit ini, apa aja dampaknya, risikonya. Pokoknya COVID-19 ini udah besar dampaknya, makanya kita pada ini mengundang Bro Wanda untuk meminta pendapatnya dan mengungkapkan semua pemikiran Bang Wanda. Gimana sih pendapat Bang Wanda tentang PHBS menurut Bang Wanda? Iya. Udah bertanya tadi? Ya, ini udah bertanya dong. Oh iya. Nah, baik teman-teman muda semua. Perkenalkan, saya Wanda Lexmana dari Yayasan Ruang Anak Dunia Sumatera Barat ya. Lembaga ini bergerak dengan isu advokasi kebijakan, pemenuhan dan perlindungan anak. Salah satunya bagaimana kita bersama-sama dengan komunitas dan organisasi anak untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Benar. Sekaitan dengan pertanyaan Bro Nafi tadi. Oh iya, Bro Wanda. Tentang PHBS menurut pandangan kami, menurut pandangan saya, menurut saya atau menurut Kak Wanda atau menurut Bro Wanda? Bro Wanda aja deh. Ya boleh. PHBS itu sebenarnya merupakan habit bagi kita semua untuk mendorong adanya peningkatan kesehatan yang optimal. Mengapa? Karena PHBS itu tidak hanya sekadar bicara tentang cuci tangan pakai sabun, tidak hanya bicara tentang potong kuku, tidak hanya bicara tentang buang sampah pada tempatnya, tetapi ada aspek-aspek lain di luar sana yang harus kita pelajari lebih baik lagi untuk isu-isu kesehatan. Nah, nanti kita akan bicara kira-kira ada nggak korelasinya PHBS itu dengan kesehatan reproduksi remaja atau mencegah yang namanya perkawinan di usia anak. Nah, jadi sebenarnya PHBS itu aspeknya luas kan nanti. Iya. Tapi terkadang kebanyakan kita bicara PHBS yaitu cuci tangan pakai sabun, buang sampah lah pada tempatnya. Jadi gini loh Bro Wanda, kebanyakan para teman kita yang di sana kan yang mereka tahu PHBS dia cuci tangan, benar, buku, mandi. Tapi malahnya PHBS itu artinya lebih mendalam lagi kan Bro Wanda. Nah, mungkin Bro Wanda bisa lebih menjelaskan kepada kawan-kawan kita yang di sana gimana PHBS itu yang sebenarnya. Ya, kita tetap juga kok cuci tangan, foto buku dan segala macam. Tapi masih ada juga aspek yang lebih mendasar lagi ke PHBS yang menjadikan kawan harus mengetahui ya apa sih itu sebenarnya PHBS di masa pandemi ini. Nah, nanti yang pastinya Bro Wanda kita dari Ruang Anak Dunia akan menjelaskan semuanya biar teman-teman kita paham. Jadi gitu Bang. Jadi kalau kata Bro Wanda tadi kan ya PHBS itu tidak sekedar mencuci tangan, buku dan segala macam. Jadi yang lebih nyatanya gimana sih Bro Wanda? Ya, yang itu juga tetap dilakukan. Juga merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Tetapi jauh dari makna atau substansi eksplisit dari PHBS itu adalah bagi teman-teman kita atau anak-anak yang
akan atau sudah memasuki masa pubertas, artinya bagi laki-laki ya, ini merupakan edukasi bagi kita. Laki-laki berarti sudah tahu yang namanya memasuki mimpi basah. Iya. Bagi perempuan sudah tahu yang namanya mengalami menstruasi. Iya benar. Nah, dalam situasi seperti itu, bagi remaja, bagi anak-anak yang sudah masuk masa pubertas, harus mengenal bahwa aktivitas-aktivitas kedewasaan mereka tadi itu harus mampu menjamin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh nih, bagi perempuan yang mengalami menstruasi, artinya dia harus tahu, dia harus mampu menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi perempuannya. Sehingga dari perilaku dia menjaga kesehatan dan kebersihan itu menciptakan organ reproduksi yang memang matang, yang memang siap, yang memang bagus untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi ya, semasa pandemi ini kan kita dibataskan nih untuk pergi keluar, untuk membeli bahan makan, mungkin aja kita udah waspada nih masa pandemi ini. Jadi gimana teman-teman kita yang laki-laki maupun perempuan yang udah anggap untuk remaja, gimana cara dia untuk mau membeli untuk kebersihan dari itu menghentikan ke remaja? Sedangkan kita dibatasi nih pandemi kita untuk supaya tidak lagi jarak keluar. Ya, cara mengatasinya? Sebelum menjawab itu, tadi terputus nih. Kalau itu perempuan tadi kan Nafi. Iya, itu. Nah, kalau laki-lakinya artinya dia juga harus mampu nih, laki-laki yang sudah masuk masa pubertas menjaga organ reproduksinya supaya nanti organ reproduksinya baik, sehat begitu. Ya benar. Sekaitan dengan pertanyaan kan Nafi tadi, maka sebetulnya kita tidak dilarang untuk keluar dari rumah. Tetapi ada yang namanya pembiasaan pola hidup baru dalam situasi pandemi atau COVID ini. Artinya jangan beranggapan kalau sudah corona nih, udah COVID, kita nggak boleh keluar, kita di rumah aja. Tidak seperti itu pula. Jadi kalau ada aktivitas di luar rumah yang memang harus bertemu dengan banyak orang. Iya. Ini seperti sekarang kita bertemu, artinya yang kita lakukan adalah satu, kita jaga jarak dulu nih. Udah berjarak belum? Ini udah berjarak, satu udah terpenuhi. Ingat ya, jadi kalau kalian lagi nonton ini jangan sampai berdekatan kayak gini, dilarang. Ya, kalau lanjut bro. Kalau rame ya gitu, kita jaga jarak. Yang kedua, tadi kan kita cuci tangan nih. Ya, udah cuci tangan. Tapi kita nggak diliput ya. Enggak. Karena kita nggak mau pencitraan. Bagi teman-teman kita untuk mau mendengarkan dari kita nih, jangan lupa kata bro dan kata saya cuci tangan. Ya, cuci tangannya pakai sabun atau apa namanya sih? Sabun. Cuci tangan itu pakai air. Bukan sabun kan nanti. Masalah dong. Itu masa pakai air aja sih bro? Air dan sabun. Benar. Tapi sabunnya sabun yang mana nih? Sabun banyak loh. Pokoknya itu yang penting sabun ya. Dan kalau ada hand sanitizer, pakai juga itu. Apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya itulah pokoknya guys. Nah, lu tahu aja lah gue norak sebenarnya sih. Ya. Oke lanjut bro Anda. Ada nanti di bawah ini ya. Nah, ya. Nanti akan diralat nanti di sini. Ya. Lalu berikutnya adalah nih, Kanapi pakai apa namanya itu? Ini namanya masker. Nah, kalau abang pakai? Ya kaca pakai pelindung. Kaca pelindung, memang helm. Ini namanya face shield. Nah, artinya pelindung wajah. Nah, jadi kalau kita keluar seperti tadi, cuci tangan pakai sabun dulu sebelum melakukan dan sudah melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua jaga jarak. Yang ketiga pakai masker atau kalau mau pakai face shield. Artinya ini membiasakan kita untuk beraktivitas di luar dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi jangan mengatakan, artinya saya nggak bisa PHBS nih dalam situasi pandemi dalam tanda kutip menjaga kesehatan reproduksi nggak bisa. Bisa dilakukan, asalkan niat aja nih. Iya benar. Niat dan teman-teman muda semua tahu harus meningkatkan yang namanya literasi kesehatan reproduksi. Jadi silakan cari di jurnal atau di kanal YouTube, Twitter atau Instagram yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Abang mau tanya nih sama Kanapi, ini berkaitan dengan apa itu berada juga. Kan Kanapi aja nanya, abang mau nanya. Iya. Ketika seorang anak yang sudah memasuki masa pubertas, laki-laki dia lebih basah. Iya benar. Perempuan menstruasi. Pertanyaan mendasarnya, di mana anak-anak yang masuk masa pubertas tadi mendapatkan informasi bahwa aktivitas yang dilakukannya atau yang dirasakannya kala itu
itu adalah perilaku yang normal sebenarnya. Dari mana? Cari tahunya dari mana? Oh, itu kalau mencari tahu dari informasi itu ya? Ya, dari mana? Contohnya nih, saya mimpi basah nih. Ini menurut saya ini kan baru, karena baru-baru masuk masa pubertas ya. Padahal itu normal sebenarnya bagi manusia yang memasuki masa pubertas. Nah, dari mana kita mencari tahu itu bahwa itu adalah situasi normal? Nah, jadi gini loh bro Wanda, kita kan seiring waktu terus berjalan kan perkembangan zaman kan udah. Ya. Jadi mungkin teman-teman kita di sana juga bisa kok streaming juga atau bercerita sama orang tuanya. Tapi kebanyakan anak sekarang sih pemalu kalau bercerita sama orang Nah, tuanya. jadi itu kata kuncinya Kanafi. Kalau terjadi situasi yang seperti itu, jangan serta-merta teman-teman semua ini sudah teknologi, cari di Google. Atau cari di informasi yang mungkin kita tidak tahu ini apakah informasi itu tepat atau betul, sehingga nanti kalau informasi ini tidak tepat dan tidak betul menjadi miskomunikasi bagi kita yang baru tahu. Alangkah baiknya ayo berani ceritakan kepada orang tua. Ya soalnya gini loh bro Wanda, ada teman-teman kita nih yang pribadi kasih tahu ke Nafi. Oh ya, Gue sangat malu sih cerita sama bokap gue, nyokap gue. Gue nggak berani untuk ceritainnya. Gimana sih menurut lo? Ya gue sebagai anak muda juga tuh. Terus gue juga memberikan saran bro. Ya. Lo jangan sampai malu deh untuk ceritakan ke nyokap dan bokap lo. Soalnya semasa pandemi ini kita gimana ya? Untuk bukannya kita nggak boleh keluar, bukan, tapi kita harus nggak waspada juga. Soalnya pandemi sekarang juga marah-marahnya juga. Nah makanya gue ya bila ke kawan-kawan juga kayak gitulah bro Wanda. iya itu balik bro Kanafi keren. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita harus menguatkan teman-teman kita yang baru memasuki masa pubertas untuk berani menceritakan situasi itu kepada keluarganya terlebih dahulu. Ya benar. Karena itu informasi yang mungkin akan lebih baik teman-teman dapatkan daripada cari tahunya di media massa Ya, atau di benar. media online. Kita nggak tahu itu siapa yang membuat beritanya. Yang kedua mungkin cerita sama teman-teman, ya kita sama-sama mengalami itu. Masa cerita pula sama orang yang mengalami itu? Artinya kita sama orang tua. Jadi semakin banyak teman-teman terbuka dengan situasi proses kedewasaan itu tadi, itu semakin lebih baik. Apalagi bang, bro Wanda. Ya, Apalagi kalau teman-teman kita nyarinya di Google, pasti itu kebanyakan kita nggak tahu ya hoax Iya. atau benar atau gimana. Iya, Jadi kita betul harus bisa juga memilah apakah ini benar nggak informasinya atau salah. Jadi kalian harus menggunakan kepintaran juga untuk menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi yang menguasai kalian. Paham nggak lu kalian di sana? Pasti paham bang. Ya. Gitu, Bang. Nah tapi bro Wanda, mengingat kita di negara plus 62 nih. oh, iya. Nah, Negara plus 92 ya. cuman masalahnya baru juga lagi nih Apa itu? semasa pandemi ini. Masyarakat plus 62 ini terkadang kan ada juga yang mematuhi peraturan dari pemerintah kita, Ya. tapi ada juga yang enggak. Nah, yang sedikit bandel ini gimana sih cara untuk memberikan informasi kepadanya atau untuk mengajak supaya untuk bisa bersama-sama nih untuk memutuskan corona ini. Gimana sih menurut Bang? Situasi pandemi ini Ya. atau COVID-19 ini bukan situasi yang hanya terjadi di Kota Padang. Ya benar. Tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Ya. Indonesia. Ini adalah situasi yang baru di dunia. Di dunia ya guys. Artinya, kalau ini situasi yang baru, harus ada semacam cara bagi kita untuk melakukan adaptasi. Memang betul kan Bro Nafi, untuk mengubah habit, mengubah kebiasaan yang dulunya kurang bersih menjadi bersih, atau yang dulunya bersih mempertahankan agar tetap bersih, Iya. itu butuh waktu. Pandemi ini di awal Maret. Iya benar. Nah, di awal Maret di Indonesia ya, di Indonesia Iya. di awal Maret. Lebih kurang 6 bulan. Ya sekarang udah bulan Agustus. 6 bulanan, lebih kurang 6 bulanan. Situasi yang masih ringkas atau masih cepat, sehingga perlu adaptasi. Jadi kalau ada fenomena orang yang taat karena melakukan protokol kesehatan, itu sesungguhnya cerminan sebelum terjadinya pandemi ini. Artinya sebelum pandemi dia menerapkan PHBS, cuci tangan pakai sabun, lalu yang pastinya pulang beraktivitas ya bersih-bersih dan lain sebagainya. Tetapi orang yang agak bandel, orang yang sulit untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat pandemi, itu cerminan ketika sebelum terjadinya pandemi tidak menerapkan hidup bersih dan sehat. Ya benar, tapi ya susah juga ya bro lah untuk mengajak supaya bisa ya mematuhi deh. Yang penting jangan sampai bandel begitu. Benar. Jadi kesian juga dong
saudara kita yang kerjanya di rumah sakit, waktu untuk bersama keluarganya udah nggak kayak dulu lagi, semakin sedikit setiap harinya dan peningkatan corona pun semakin bertambah juga. Iya, jadi kalau vaksinnya belum ditemukan, maka adaptasi kebiasaan baru ini menjadi fenomena yang baru dilakukan oleh semua orang, termasuk oleh anak-anak muda, termasuk sekarang teman-teman kita yang di sekolah kan, sekolahnya online. Tapi terkait vaksin nih Bro Wanda, ini boleh ngomong ke vaksinnya? Kan PHBS tadi ya? ya PHBS. Bebas Jadi ya? kita lanjut, soalnya kita kan PHBS ini saling terkait dengan corona nih. Iya, Soalnya iya, ini iya, udah benar. lama, jadi kita juga harus menanyakan vaksin ini gimana sih, soalnya cukup menggemparkan dunia. Apakah udah ada atau belum atau gimana sih? Soalnya kita kan rakyat jelata. Iya, silakan aja nanti teman-teman lihat aja di website dari kementerian dan seterusnya. Ya memang sedang ada upaya untuk menemukan vaksin ya. Iya. Selalu menemukan vaksin. Mungkin yang lebih tepatnya bicara vaksin adalah orang-orang di bidang kesehatan atau memang peneliti vaksin itu. Tetapi tentu kita berharap secepatnya vaksin ini ditemukan. Amin. Ini kabarnya kan sudah ada BUMN Iya. di Indonesia ini yang sedang menemukan atau sedang merumuskan tentang formula dari vaksin ini. Ya semoga aja itu cepat dan tepat direalisasikan kepada kita semua sehingga nanti kita sudah mempunyai imunitas tubuh. Tapi sejujurnya kan nanti sebelum adanya vaksin itu, Ya. imunitas yang terbaik itu adalah kekebalan tubuh kita sendiri kan Evi. Iya benar. Bagaimana caranya itu PHBS tadi. Jadi kalau teman-teman, mengapa harus ada namanya PHBS? Ini gerakan yang sudah lama, tetapi mengapa boomingnya pada saat pandemi? Itu pertanda dulu kalau artinya kita kurang bersih dulu. Iya. Hidup bersih dan sehat, bersihnya dulu. Bersih. Artinya kalau kita mau menerapkan hidup yang sehat, kita harus menerapkan hidup yang bersih dulu. Hidup yang bersih itu adalah hidup yang berhubungan dengan aktivitas kita, ya aktivitas kita. Namun apabila kita melakukan aktivitas itu tanpa berkesinambungan, Ya. tanpa kontinuitas begitu, itu kan berdampak juga bagi orang lain. Contoh nih, apa contohnya aktivitas kita yang tidak Ya, menerapkan contohnya. hidup yang bersih? Ya seperti teman-teman ketika melakukan aktivitas tidak mencuci tangan pakai sabun, ya kan, bersalaman sama orang. Karena kita tidak menerapkan yang bersih, akhirnya ada bakteri yang bisa menularkan kepada orang lain. Iya. Atau tidak juga menerapkan yang bersih seperti tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya kan, sampah kita Iya. buang sembarangan, tapi yang akan merasakan dampaknya siapa? Ya kita juga nanti. Kita dan orang sekitar kita. Iya. Nah, jadi baunya tidak sedap, munculnya bakteri dan penyakit. Itu yang hidup bersih tadi. Sementara kalau hidup yang sehat, itu sesungguhnya berdampak kepada diri kita sendiri. Contoh kalau mau hidup yang sehat ya makanlah asupan makanan yang bergizi. Iya benar. Kalau tidak makan makan mengandung asupan yang bergizi, akibatnya apa? Ya stunting, kurus. Yang terkena dampak siapa? Kita. Ya, kita juga kok. Nah, kalau mau sehat ya silakan berjemur di matahari pagi ya pada pagi hari. Kalau nggak berjemur, siapa yang akan sakit? Kita juga. Kita juga. Nah, jadi gini guys, mungkin penjelasan dari Bro Wana kita mungkin sangat panjang nih. Jadi kalian jangan sampai bosan untuk menontonnya. Jadi ini banyak informasi yang bisa kalian kurap tentang selama pandemi ini. Ya. Terutama untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalian jangan sampai bosan ya, lulu di sana. Oke, jadi gitu ya Bang Wana. Ya. Apalagi Ini berapa menit lagi? mungkin ini berapa menit lagi? Ya, kita ayo, santai aja deh. Santai aja boleh. Tapi kan Ini panas masih- ya? Aduh, panas. Aduh, lagi banyak. aslinya lagi mati sih, Iya, lagi iya, mati. baik. Tapi gini loh Bang Wanda, semoga saja pandemi ini cepat berlalu ya Bang. Bro Wanda. Iya. Bro Wanda. Bro ya, brother. Ya brother. Tapi ini Bro Wanda, terakhir apa harapan Bro Wanda untuk kita semua? Harapan untuk kita semua bahwa perilaku hidup bersih yang sehat itu merupakan tanggung jawab kita untuk orang lain. Itu tanggung jawab kita untuk orang lain karena kalau teman-teman Ya. menerapkan itu tidak hanya berdampak kepada diri kita, tapi juga berdampak kepada keselamatan hidup orang banyak. Ya. Seterusnya, mari lebih meningkatkan literasi kesehatan kita tentang PHBS. PHBS tidak hanya bicara cuci tangan pakai sabun, tidak hanya bicara potong kuku, Ya, tidak karena- hanya bicara tentang buang sampah. Ya, karena bersih dan sehat itu tadi beda kata Bro. Menurut kami ya, silakan kalau ada pandangan Bersih, lain. kalau sehat gimana? Awal dari sehat itu kita harus bersih-bersih dulu guys. Betul. Nah, maka dari itu seperti yang kakak bilang tadi, makna yang tersirat dari PHBS itu
anak-anak yang memasuki masa pubertas harus mampu menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksinya. Bagi perempuan, ya ayo jaga kesehatan, kebersihan dan kesehatan organ reproduksi perempuannya pada saat menstruasi. Bagi laki-laki, ya jaga itu kesehatan reproduksi laki-lakinya pada saat mimpi basah. Dan berikutnya, salah satu menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat tadi adalah stop melakukan aktivitas perkawinan di usia anak. Jadi kalau teman-teman melakukan perkawinan di usia anak itu nggak sehat. Ya, banyak juga nih di Indonesia yang masih melakukan kayak itu, bro. Iya, apalagi udah ada undang-undang yang terbaru. Ini undang-undang berapa tuh, bro? Ada undang-undang nomor 16 di tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang yang tahun nomor 1 tahun 74 itu mengaturnya manusia itu boleh menikah atau kawin begitu ya dalam undang-undang itu. Kalau untuk perempuan 16 tahun. Untuk laki-laki adalah 19 tahun. Jadi untuk perempuan tadi dengar lo pada semua di sana, untuk perempuan 16 tahun. Itu di undang-undang yang lama, Bro Nafi. Tetapi di undang-undang yang baru ini merevisi undang-undang yang lama yang tadinya perempuan menjadi 16, dari 16 maksud Bro Wanda ini menjadi 19 tahun. Jadi dari 16 menjadi 19 tahun. Apa sesungguhnya urgensi menaikkan usia minimal perkawinan tadi adalah untuk menekan, untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia anak. Sebab umur 16 tahun itu termasuk usia anak. Usia anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 di bawah 18 tahun. Berarti kalau ada perkawinan yang berusia perempuan atau perempuannya ya atau laki-lakinya 17 tahun, ya, itu perkawinan usia anak. Soalnya definisi usia anak itu dari dalam kandungan hingga sampai 18 tahun. Di bawah 18 tahun termasuk ke dalam kandungan. Jadi dengar guys. Nah, melakukan perkawinan di usia anak berarti teman-teman tidak menerapkan hidup yang sehat. Karena kalau teman-teman melakukan perkawinan di usia anak, ada dampak-dampak yang jauh lebih besar dapat teman-teman lakukan. Kita sama kelima semakin mendekat ya. Iya, ini ada makhluk. Iya. Yang lanjut beronda. Di mana tadi kan terpotong ya. Enggak tahu tadi. Nah, kalau teman-teman melakukan perkawinan di usia anak banyak dampak yang terjadi. Apa dampaknya? Satu, terjadinya yang namanya angka kematian ibu muda. Ibunya yang mengandungnya. Aku tak ibu muda. Ya, ibu muda yang pertama guys. Oke, lanjut ke Wanda. Itu kayak gini. Ya, anak sekarang ini ya yang ibu muda ya lanjut. Acaranya bebas ya, acaranya bebas. Kita enjoy aja. Yang kedua terjadi yang namanya kematian bagi si bayi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena organ reproduksi yang wanitanya belum matang untuk bereproduksi. Sebab mengapa belum matang? Karena masih usia anak, bro. Berikutnya adalah terjadinya stunting. Oh, stunting. Apaan itu, bro? Nah, itu kalau gue tahu, teman-teman di sana yang nggak tahu nanti di searching pula di. Bro Nafi tahu? Ya, tahu juga sih. Apa itu stunting? Kurang nggak tahu aja. Kurang nggak tahu juga sih. Oh, jaga jarak. Kasih tahu dong. Kalau stunting itu artinya tumbuh kerdil. Tumbuhnya kerdil. Mengapa tumbuhnya kerdil? Mungkin ada faktor-faktor asupan gizi yang tidak baik. Atau kurang baik pada saat dikandung oleh ibunya. Dan yang kedua karena faktor itu tadi melakukan perkawinan di usia anak. Tapi gini loh bro, kalau seandainya udah genetik gitu gimana? Masih ada juga yang mendorong faktor lain atau emang udah kebawa dari genetik gitu? Ya dia kan itu bukan faktor tunggal ya, tapi banyak faktor yang lainnya. Namun beberapa penelitian mengatakan perkawinan usia anak itu banyak risiko dampak kesehatan yang buruk bagi ibu dan bagi anak yang dikandungnya. Jauh lebih itu ya biasanya mereka tidak mau lagi sekolah tapi kenapa nggak mau sekolah mereka? Karena mereka tidak percaya diri lagi. Iya soalnya ya karena penyebab kenakalan dia tadi dong. Nah jadi maka dari itu teman-teman melakukan PHBS tidak hanya bicara tentang kesehatan yang kakak bilang tadi saja, tapi stop melakukan perkawinan di usia anak itu merupakan melakukan hidup yang sehat.
Benar. Jadi bagi kawan-kawan atau lo yang di sana jangan menambah masalah lagi deh. Pandemi ini belum juga berakhir. Kalian udah ada juga yang usia anak yang melakukan, mohon maaf, yang seksual yang belum dianggap sah gitu. Iya. Jadi udah deh, sampai jangan tinggalkan aja urusan dunia, akhirat aja deh, dulu cari lagi. Gak usah kayak gitu. Nafi Bro Nafi berapa umurnya? Bro, umur saya sih masih 15 tahun sih. 15 tahun itu 5 tahun yang lalu kan? Iya, sekarang udah 17 tahun ya. Dia masih usia anak. Iya, masih Jadi ajak tuh teman-teman Bro Nafi supaya jangan melakukan perkawinan deh di usia anak dulu. Bukan berarti pula usia 19 tahun boleh nggak nikah. Dalam undang-undang dibolehkan. Tetapi kalau dapat, seharusnya menikah itu di saat matang. Matang secara emosi, nggak galau-galauan. Iya, gua pantang galau loh. Ya, nggak galau-galauan, lalu mapan secara finansial. Iya. Jadi ketika nanti sudah melakukan dan melakukan membina sebuah keluarga ya lebih baik jadinya. Jadi lebih matang kan. Lebih matang. Maka dari itu stop perkawinan usia anak. Oh ya, dengan informasi nih Bro Ona udah ada nggak belum? Apanya? Apanya belum ada? Kalau saya ada sekarang. Oh udah ada ya, alhamdulillah. Makanya cepat dong segera update kita. Cepat juga marah-marah di sekre kan. Ayo, saya beli dulu ya. Itu dulu bro, belum kita selesai, belum kita Iya, tutup ya iya, bro. iya. Jadi mungkin kedepannya kita bakal ngajak kolaborasi bersama terus sama Bro Wanda, banyak penjelasan lagi sama Bro Wanda semasa pandemi ini. Mungkin teman-teman kita yang sana udah banyak mendapatkan informasi dari kami, makanya kalau seandainya kawan-kawan juga menyimak video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa bikin di komentar apa aja sih tadi inti percakapan kami. Kalau ada yang tahu nanti gua telepon deh, nanti telepon kami, kita juga bisa sharing kok sama Bro Wanda. Boleh bilang Instagram kita di sini nggak? Boleh silakan Ya, silakan Bro Wanda. silakan teman-teman yang nonton channel YouTube ini. Iya, follow Instagram. apa namanya? Podcast Anchor deh. Ada podcast Anchor. Apa Instagram Bro Nafi? Bro, gua nama IG gua Munaf, real. Munaf ya. Yang nggak ada yang hacker ya. Ya, Itu dong. kalau IG saya itu Wanda Lexmana. Dan kalau lembaga namanya adalah Ruandu Foundation. Ruandu Foundation. Itu kan Nafi, Bro Nafi. Jadi kawan-kawan bisa nyari IG-nya Bro Wanda Lesmana atau Ruandu Foundation. Jadi kalau ada seandainya permasalahan di masa pandemi ini yang sesuai dengan pembahasan kita deh atau lebih meluas, kalian juga bisa kok, kawan-kawan bisa kok sharing di IG Ruandu Foundation atau di Wanda Lesmana atau di gue Munafil. Baik. Gue akan sampaikan ke Bro Wanda. Oke, keren. Oke, thank you Bro Wanda udah bisa bergabung sama kami untuk ikuti spot Angke. Ya udah, makasih ya. Oh iya, Gimana nih yang menentu? Ya udah, ya kita belum ada lagi Oke, ya. baik. Oke, thank you Bro Wanda. Arigato, gozaimasu. Jadi guys, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, jangan Bye. lupa ya. Nah, jadi udah dapat inti pembicaraan kita. Jadi makanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan paling terpentingnya share ke kawan-kawan kalian. Oke, thank you. Gue Munaf. Menurut jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.